Ngobrolin soal data, Ibu. Iya, kembali ke data ya. Iya, kembali ke data. Back to laptop. Iya, kembali ke laptop, kembali ke data. Benar. Bagaimana sih, Ibu, data-data yang dihasilkan oleh BPS ini bisa mempengaruhi atau menjadi basis dari pengambilan kebijakan baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya? Misalnya kita tiap bulan kan menghasilkan angka inflasi. Ya. Nah, itu menjadi rujukan juga bagi pemerintah mana yang harus dikendalikan harganya. Jadi dari angka inflasi itu kita kemudian bisa memilah dan memberikan data yang lebih detail mengenai apa yang menyebabkan inflasi itu naik misalnya. Misalnya harga cabai rawit ternyata lagi naik tinggi sehingga ini memberikan andil terhadap inflasi. Atau bulan ini cabai merah yang menjadi kontributor utama. Nah, itu kemudian menjadi basis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kemudian melakukan intervensi. Misalnya, wah kalau harga cabai rawit di provinsi Sulawesi Utara lagi naik tinggi, sementara ada harga suplai cabai rawit yang lagi panen melimpah di Sulawesi Selatan, maka mereka akan melakukan mengambil pasokan cabai rawit dari provinsi yang memang lagi surplus, misalnya gitu. Itu saya rasakan karena setiap minggu kami melakukan rakor inflasi dengan Pak Menteri Dalam Negeri untuk melihat dan terus memantau perkembangan indeks perkembangan harga mingguan, dan kalau tiap bulan pasti memantau penyebab inflasi itu apa sih, penyebab kenaikan harga-harga yang tinggi itu apa, dan tentunya pasti di tiap provinsi berbeda-beda. Bahkan di tiap kabupaten kota penyebabnya pun berbeda-beda. Nah, ini angka yang dihasilkan oleh BPS ini kemudian dijadikan basis kebijakan untuk mengendalikan harga di daerah. Nah, ini salah satu contoh. Banyak contoh lain, misalnya ada kemiskinan gitu ya, dijadikan basis untuk bagaimana pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan atau menurunkan jumlah orang-orang miskin. Bahkan sekarang BPS pun juga menghasilkan atau mengelola yang disebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini dijadikan dasar oleh pemerintah seperti misalnya Pak Menteri Sosial untuk menyalurkan bansos. Kemudian dijadikan juga dasar oleh Pak Menteri Perumahan untuk mengimplementasikan program bedah rumah rakyat, gitu ya. Dan juga misalnya itu dijadikan dasar untuk Pak Menteri Sosial menetapkan calon didik sekolah rakyat, gitu. Jadi macam-macam sekali, banyak sekali yang dimanfaatkan oleh pemerintah dari data-data dan statistik BPS yang kami hasilkan. Tidak hanya inflasi, tapi kami juga ada pertumbuhan ekonomi yang kami terbitkan tiap triwulan. Itu untuk mengukur seberapa pesat perkembangan aktivitas ekonomi di Indonesia. Bahkan kami tiap triwulan juga sekarang menghadirkan angka pertumbuhan ekonomi itu nggak hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat provinsi, bahkan sampai kabupaten kota. Kenapa? Karena tentunya pemerintah daerah akan membutuhkan indikator-indikator statistik untuk sebagai indikator kinerja pembangunan. Kalau Ibu lihat perkembangannya sejauh ini, data dari BPS ini cukup mendrive pembangunan, tidak? Sebagai warga Jakarta mungkin, sebagai rakyat Indonesia mungkin? Jelas, karena memang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu mayoritas indikator pembangunannya menggunakan data statistik yang dihasilkan oleh BPS. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tidak hanya inflasi, tetapi juga ada angka kemiskinan, ada indeks pembangunan manusia, ada juga statistik wisatawan mancanegara, ada statistik wisatawan Nusantara. Itu semua indikator digunakan sebagai
pencapaian ataupun sebagai indikator kinerja pembangunan. Kemudian ada juga misalnya nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, bahkan kami juga menghasilkan indeks HAM kerjasama dengan Kementerian HAM. Kami juga menghasilkan misalnya indeks ketimpangan gender gitu. Jadi kalau dihitung mungkin ribuan. Berapa, Ibu? Ribuan. Setiap bulan? Ribuan? Mungkin setiap bulan ada ratusan ya, tapi setahun mungkin ribuan dari yang kami hasilkan. Nah, misalnya juga angka kemiskinan, tapi juga kami mengeluarkan rasio Gini untuk melihat berapa ketimpangan di masyarakat di suatu provinsi dan nasional, itu namanya rasio Gini. Kalau angka kemiskinan kan mungkin mereka sudah pada tahu ya bahwa ini mengukur persentase penduduk miskin yang ada di suatu wilayah, baik nasional maupun di daerah. Nah, kita juga ada mengeluarkan angka pengangguran atau bahasa resminya adalah tingkat pengangguran terbuka. Itu menunjukkan berapa persen sih orang yang menganggur di Indonesia. Itu namanya tingkat pengangguran terbuka. Jadi banyak sekali, dan itu kami produksi setiap bulan, ada yang setiap triwulan, ada yang setahun sekali. Jadi tergantung jenis indikatornya. Dari yang Ibu sebutkan tadi banyak sekali dan beragam. Belum 100 kan, baru 10 atau 20. Iya, tapi beragamnya itu Bu, ada yang HAM, ada yang petani, dan itu semua harus dikerjakan sekaligus begitu. Iya, karena ada periodiknya. Jadi misalnya kayak inflasi, terus tadi statistik wisatawan, baik mancanegara ataupun Nusantara itu kami terbitkan tiap bulan. Terus juga kayak angka produksi beras kami terbitkan tiap bulan. Tapi kalau yang seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kami terbitkan triwulanan, 3 bulan sekali. Itu fluktuatif ya Bu ya? Pasti ada pergerakan terus. Iya, dan kalau ya seperti tadi indeks ketimpangan gender, indeks HAM, indeks pembangunan manusia, itu setahun sekali. Jadi tergantung dari jenis statistiknya. Ada yang, jadi tiap minggu itu pasti ada petugas survei kami yang ke lapangan. Tiap minggu misalnya untuk inflasi tiap minggu ada yang survei ke pasar, itu mingguan. Jadi memang kami juga untuk menghasilkan ini pegawai kami juga banyak. Se-Indonesia Mbak. Sekali, Bu. Sampai ada kantor BPS di kabupaten kota. Tapi saya akui pekerjaan dan dedikasi teman-teman BPS pusat dan daerah itu luar biasa untuk menghasilkan ini. Bayangkan Mbak, kita harus menghasilkan statistik dan itu akan menjadi referensi semua orang. Artinya tidak boleh ada kesalahan, harus dijaga kualitasnya. Karena salah data, salah kebijakan pula. Ya, dan salah arah gitu betul. kan nantinya. Begitulah perjuangan teman-teman BPS ini luar biasa. Nah, bagaimana cara Ibu memotivasi para jajaran Ibu begitu untuk tetap berkontribusi, tetap semangat, menjaga jadi ibu di kantor begitu Bu, di kantor dunia tuh kerja gimana, kan ibu di rumah dan juga ibunya semua karyawan BPS. Iya, jadi tentunya sebagai kita kalau saya yang pelajari kita harus memberikan contoh. Pertama, yang kedua terus memberikan motivasi kepada seluruh pegawai BPS, tidak hanya yang di pusat tetapi juga yang di daerah. Jadi kalau saya kunjungan ke kantor-kantor BPS di daerah, salah satunya adalah memotivasi mereka, menyampaikan penghargaan tulus dari kita. Yang kedua juga menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu memberikan dampak yang luar biasa buat negara dan buat pemerintah daerah di lokasi tersebut. Jadi bentuk apresiasinya dengan cara memotivasi ya Bu ya, dengan apa yang mereka sudah kerjakan selama ini. Karena mungkin yang terlihat outputnya
angka begitu, tetapi angka itu menjadi basis dari banyak sekali kebijakan yang diambil. Iya, dan saya lahir. selalu memberikan pesan bahwa angka yang kita hasilkan atau statistik yang kita hasilkan bukanlah sekedar angka, tetapi statistik yang kita hasilkan akan memberikan makna dan dampak yang luar biasa bagi negara kita, ya, dan bagi pemerintah daerah juga, gitu.